Assalamualaikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua anak-anak Bapak. Apa kabar semua? Ya, Bapak harap kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kebaikan, nikmat dan rahmatnya semoga diberikan selalu kepada kita semua. Sebelum seperti biasanya, sebelum kita melaksanakan proses belajar mengajar, Bapak akan ketuanya mana untuk pimpin doanya. Baik, silakan siapkan. Amin ya rabbal alamin. Ya, kepada anak-anak Bapak semua, dengarkan absennya. Yulisma, Andi, Aris, Agil, Budi, Chandra, Riko, Junet, Itai, Joni, Linci, Parjo, Sumainar, Yoko, Sori, Hara, Maria, Jerry. Ya, baiklah. Mungkin anak-anak Bapak dua izin, satu alfa. Ya, cukup. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum kita membuka pelajaran kita yang baru, marilah kita membaca basmalah. Itu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada minggu kemarin kita semua telah mempelajari yaitu tentang akhlak. Pada saat hari ini Bapak akan kembali untuk mengajarkan anak-anak Bapak semua yaitu tentang adab kepada kedua orang tua. Adab kepada kedua orang tua. Adab yaitu adalah norma-norma tingkah laku kita, perbuatan kita kepada orang tua kita. Hendaknya kita itu akhlak kita, adab kita kepada orang tua kita itu harus kita perbaiki, harus kita jalin hubungan kepada orang tua kita dengan baik. Janganlah sekali-kali kita itu berkata-kata kasar kepada orang tua kita, melawan. Bahkan ironisnya pada zaman sekarang, Bapak banyak itu tengok-tengok, banyaklah anaknya yang enggak dibeliin HP sama orang tuanya, malah orang tuanya dipukul. Anaknya yang gila-gila harta, nyatanya orang tuanya dibunuh. Kan itu bukan menunjukkan adab kepada kedua orang tua. Jadi, kenapa demikian kita itu harus mempelajari adab kepada orang tua? Karena di dalam agama Islam, agama-agama lainnya terutama kepada agama Islam, kita itu dituntut untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Berbakti kepada kedua orang tua kita. Di dalam agama Islam telah dijelaskan di dalam pelajaran kita yaitu
ridallahi fi ridho walidain, sukhtillah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu terletak di ridhonya orang tua kita. Dan begitu pula sebaliknya. Murkanya Allah Subhanahu wa taala terletak kepada murka orang tua kita. Jadi kita itu dituntut untuk berperilaku, menunjukkan, mencerminkan adab-adab yang baik, perilaku yang baik, kata-kata yang baik kepada kedua orang tua kita. Jadi apa-apa saja adab kepada kedua orang tua. Yang pertama, adab kepada kedua orang tua itu mematuhi kedua orang tua. Jadi di situ kita itu harus mematuhi kedua orang tua kita. Bagaimana caranya? Kita itu harus patuh, taat atas perintah orang tua kita. Patuh, misalnya kita disuruh untuk tolongin ibu untuk beli sayur bagi yang perempuan gitu. Kita itu tidak boleh mengatakan tidak. Sebaiknya kita itu harus melaksanakan perintah dari ibu kita. Dan begitu pula kepada laki-laki, contohnya disuruh ke kebun. Di sini siapa yang sering bapaknya ataupun bapaknya petani atau orang tuanya petani. Jadi Dimas. Jadi nanti kalau bapaknya ataupun orang tuanya menyuruh membersihkan kebun, atau kita itu harus patuh. Karena patuh kepada kedua orang tua itu Allah Subhanahu wa taala sangat meridhoi kita. Dengan kali-kali kita tidak suka ataupun melawan, tidak, nggak mau saya Pak, nggak mau saya ya, saya mau pergi main-main sama teman. Yang dikerjakan orang tua kita itu untuk kita. Contohnya orang tua kita berkebun. Kebun itu apa? Misalnya orang tua itu kebun sawit. Sawit kita dibersihkannya, disuruhnya kita bersihkannya. Sawit itu dapat hasil. Lalu untuk siapa? Uang hasil kebun sawit itu dipergunakan orang tua kita untuk apa? Untuk menyekolahkan kita, untuk menafkahi keluarganya, untuk membayar uang SPP kita, untuk memberi jajan-jajan untuk pergi ke sekolah. Jadi yang pertama itu patuh kepada kedua orang tua. Dan yang kedua, janganlah anak-anak bapak semua berkata-kata kasar, kata-kata kotor, kata-kata yang tidak baiklah didengar oleh orang tua. Contohnya, kamu, kau, nggak boleh. Sebaiknya kita itu bertutur lembut. Kata-kata kita itu kepada kedua orang tua kita itu seharusnya lemah lembut. Iya Bapak, kalau seandainya kita pun lagi sibuk, ya Bapak sebentar lagi saya kerjakan. Ini banyak nampaknya maklum. Nampak ada yang berdua kan. Kamu dalam sibuk PR kuat. Walaupun kita sibuk di dalam pekerjaan sekolah, jadi jangan sekali-kali kata-kata kita itu menyakiti hati orang tua kita. Jangan sekali-kali. Dan yang selanjutnya, membahagiakan orang tua. Membahagiakan orang tua. Bagaimana cara kita membahagiakan orang tua? Oke, kita sekarang sekolah tidak bisa memberikan uang, tidak bisa memberikan rumah, memberikan mobil. Oke, tidak apa-apa, kita masih sekolah. Dengan apa lagi cara kita untuk membanggakan, menyenangkan hati orang tua kita? Itu apa? Yaitu kita harus giat belajar. Jikalau kita giat belajar, kita rajin belajar,
guru kita senang, teman-teman kita senang, hasil belajar kita pun bagus, ujian kita nilainya pun bagus, kita dapat prestasi, itu udah senang hati orang tua. Jangan sekarang ini, janganlah kalian membagi orang tua, saya masih sekolah, saya belum sanggup mencari uang, saya tidak bisa kerja ini itu bukan itu diharapkannya. Yang diharapkan orang tua itu apa? Kita sungguh-sungguh belajar. Itulah cara kita untuk membahagiakan kedua orang tua kita. Dan yang lebih pentingnya, kita itu memberikan senang hatinya itu, terutama kita mendoakan kesehatan orang tua kita, berdoa setiap sholat, mendoakan rezekinya semoga berlimpah supaya dia bisa menafkahi kita, membayar sekolah kita, sehingga orang tua itu tidak mau anaknya menjadi seperti dirinya. Orang tua itu ingin anaknya melebihi dari dirinya. Betapa baiknya dan betapa sayangnya orang tua kepada kita. Dan yang terakhir yaitu ciri-ciri menjaga orang tua di waktu beliau sudah tua. Jadi inilah tugas yang paling penting bagi kita. Tidak sedikit dari anak-anak orang-orang tua itu kalau orang tuanya muda, masih gagah, tegap, dia sayang cinta kepada ayahnya, sayang kepada ibunya. Tapi kebanyakan, tidak sedikit juga kalau orang tuanya udah tua, udah lesu, rambutnya memutih, keriput, membungkuk, dia tidak lagi mengacuhkan orang tuanya. Jadi inilah yang disayangkan. Dan Bapak harap kepada anak-anak Bapak semua terhindar dari itu. Bapak yakin anak-anak Bapak semua adalah anak-anak terpilih, anak-anak yang paling baik, paling cerdas, top, nomor 1. Azan. Nah, kepada anak-anak Bapak jangan ribut-ribut, kita jeda sejenak, mari kita dengarkan sesama azan. Baik, kembali lagi ke pembahasan materi kita. Sedikit lagi yang mau kita selesaikan. Sebelum Bapak lanjut kepada yang materi terakhir, apakah anak-anak Bapak sudah mengerti? Oke, baik. Nanti awas kalau Bapak tanya tidak dapat. Jadi yang selanjutnya materi kita tentang manfaat berbakti kepada kedua orang tua kita. Itu apa saja manfaatnya? Yang pertama, manfaatnya itu kita itu semakin menghargai orang tua kita. Kita itu semakin mencintai orang tua kita. Itu salah satu manfaatnya. Jadi jika kita telah mempelajari adab kepada orang tua, kita tidak boleh berkata-kata kasar, berperilaku tidak baik. Kita tidak boleh berperilaku tidak baik tadi kan. Kita itu harus menyenangkan hati orang tua. Berarti bagaimana caranya? Kita itu waktu beliau sudah melanjut usia. Jadi apa perilaku kita? Jadi itulah manfaatnya, kita itu semakin cinta dan sayang kepada orang tua kita. Yang kedua, apa manfaatnya? Yaitu manfaatnya kita itu jikalau kita telah bisa mencintai dan menyayangi kedua orang tua kita, jadi Allah Subhanahu wa taala pun juga mencintai kita. Jikalau tadi orang tua kita telah meridhoi kehidupan kita, orang tua kita telah mencintai kita, jadi Tuhan Allah pun cinta dan ridho atas apa-apa yang kita lakukan.
Kan ada itu lagu apa? Abang Aji Roma Irama. Apa? Hai manusia, hormati ibumu. Nah, yang melahirkan. Nah, itu karena doanya murka orang tua terletak pada murkanya Allah terletak pada murka orang tua. Setiap perilaku kita itu tergantung kepada setiap doa-doa orang tua. Setiap orang tua itu selalu mendoakan atas kebaikan anaknya. Orang tua itu tidak pernah mendoakan supaya anaknya menjadi tidak baik, supaya anaknya menjadi buruk, jelek perilakunya. Orang tua tidak pernah mendoakan anaknya seperti itu. Orang tua tidak pernah mendoakan anaknya masuk neraka. Orang tua selalu mendoakan anaknya menjadi orang yang berbakti supaya masuk surga, supaya dicintai di masyarakat, dicintai di kampung-kampungnya. Orang tua itu hanya menginginkan anaknya berguna di seluruh masyarakat. Cuma itu keinginan orang tua. Orang tua selalu ingin anaknya melebihi dirinya. Nah, itu yang diinginkan dan selalu didoakan oleh orang tua. Dan mama lainnya mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik, berbuat sopan kepada kedua orang tua kita. Dan selanjutnya memberikan pelajaran kepada kita, itu apa-apa saja yang harus kita lakukan kepada orang tua kita, apa-apa saja yang tidak boleh kita lakukan kepada orang tua kita. Itu. Jadi itulah manfaat kita mempelajari adab kepada kedua orang tua kita. Jadi jangan nanti sudah belajar adab-adab ini. Oh ya, mengganggu. Nanti pulang sekolah melawan lagi melawan. Janganlah kita sampai seperti itu. Coba bayangkan sebuah kisah yaitu Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu pemuda miskin pengembala. Dia tinggal di Yaman. Nah, dia hanya berdua dengan ibunya. Ibunya itu udah tua, cacat. Apa katanya? Wahai ibu, tidak sepatah kata pun yang tidak akan aku lakukan perintahmu. Lalu apa kata ibunya? Ya Uwais, ibu udah tua. Ibu pengen sekali. Dengan penasaran Uwais berkata, apa ibu? Ibu mau pengen naik haji. Terpikirlah oleh Uwais, kita miskin, pengembala, tinggal di Yaman, naik haji yaitu ke Arab Saudi. Kalau saat sekarang ini kalau naik pesawat itu sekitar 2,5 jam, betapa jauhnya. Lalu Uwais apa? Dia diam, dia laksanakan. Apa katanya? Ibu, naiklah pundakku. Digendongnya ibunya sejauh itu ribuan kiloan dia menggendong ibunya. Lalu sampailah di Arab Saudi. Lalu dia tawaf. Lalu Uwais bertanya kepada sahabat yaitu Umar. Apa katanya? Apakah yang saya lakukan ini, saya menggendong ibu saya ribuan kilo, susah payah siang dan malam berbulan-bulan saya menggendong. Apakah ini saya menggendongnya lalu saya menaikkan dia haji, saya melakukan tawaf bersamanya, apakah sudah bisa membalas jasa ibuku? Apa kata sahabat? Ya Uwais, itu baru sekali hentak nafas ibumu melahirkanmu belum terbalas. Walaupun ribuan kali engkau menggendong ibumu dari Yaman ke Mekah, walaupun ratusan kali, ribuan kali, tidak akan terbalas. Jadi udah susah payah berbulan-bulan
ribuan kilo uas menggendong ibunya untuk menaikkan haji ibunya. Apa bisa terbalas? Tidak, sekali hentak nafas tidak terbalas ketika orang tua melahirkan kita. Jadi itulah pentingnya kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Oh, ceritanya, berarti kita itu harus berbakti kepada ibu saja. Ceritanya ibu tidak. Ayah pun begitu. Seorang ayah tidak mampu menangis di hadapan kita. Seorang ayah itu lemah, tapi dia tidak mampu menangis di hadapan kita. Dia itu selalu kuat, selalu tegar. Kenapa? Karena dia tidak mau kita meragukan dirinya. Apapun, bagaimanapun, pokoknya seorang ayah itu harus tegak, harus bisa meyakinkan anak-anaknya semua, harus bisa meyakinkan anak-anaknya semua. Begitulah pengorbanan ayah. Jangan kita sia-siakan. Selagi orang tua kita masih ada, selagi ibu kita masih ada, bapak kita masih ada, marilah kita manfaatkan, pergunakan dengan kebaikan. Jangan sampai kita menyesal ketika beliau tidak lagi. Mungkin itulah materi yang dapat Bapak sampaikan. Karena saat sebentar lagi kita akan melakukan sholat berjamaah. Jadi intinya di sini kepada anak-anak Bapak, karena waktu kita telah singkat, jikalau anak-anak Bapak semuanya mau bertanya, tadi sudah Bapak tanya, tapi tidak ada yang mau tanya. Tapi untuk materinya, seandainya masih ragu anak-anak Bapak, minggu depan bisa ditanyakan dan siapkanlah sekarang untuk bertanya. Jadi itulah, semoga bermanfaat di dalam kehidupan kita. Semoga kita menjadi orang yang selalu taat dan baik dan beradab kepada kedua orang tua kita. Orang yang bisa menjadi panutan di rumah kita, di lingkungan kampung kita, bahkan di negara kita ini. Mudah-mudahan anak-anak Bapak semua menjadi tauladan yang baik bagi para penerus bangsa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada anak semua, kita sholat berjamaah ya.